Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang ini ya, konsumsi gula ya. Apa akibatnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula ya? Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, kemudian di like, dan kalau info ini menarik silahkan bisa bagikan ke teman-teman Anda di sosmed yang lain ya, agar mereka juga bisa mendengarkan manfaat dari atau bahaya dari mengkonsumsi gula yang berlebih ya. Baik, gula adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya, karena kita hari-hari memang tidak bisa lepas dari gula ya. Misalnya kita menikmati hidangan roti ya, misalnya kita menghidupin roti seperti ini ya. Kadang-kadang pagi hari kita juga mengkonsumsi minum teh ya. Nah, mengkonsumsi minum teh itu biasanya temannya gula ya, atau Anda minum kopi ya. Nah, sekarang berapa sih sebenarnya kita dianjurkan ya untuk mengkonsumsi gula ini ya pemirsa? Dari rujukan yang ada baik WHO maupun dari Kemenkes, kita dianjurkan mengkonsumsi gula ini adalah 4 sendok makan ya. Sendok makan ya, jangan sendok teh tapi sendok makan, itu setara dengan 50 gram kebutuhan kita harian ya. Satu hari kita sekitar 50 gram atau 4 sendok makan ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi gula lebih dari itu, Anda akan berisiko terkena berbagai macam efek dari kelebihan mengkonsumsi gula ya. Ini juga belum kita lihat dari konsumsi bahan makanan yang lain ya. Jadi kita hanya dianjurkan mengkonsumsi gula itu adalah 4 sendok makan ya, G4 kodenya ya. Nah, jadi jangan sampai kita kelebihan mengkonsumsi gula. Apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi gula yang berlebih pemirsa? Pertama, kita berisiko terkena namanya obesitas ya. Obesitas adalah konsumsi kalori yang berlebih ya, baik itu asupan dari karbohidrat, lemak maupun protein. Yang paling banyak adalah sumber kalori dari karbohidrat ya. Nah, karbohidrat ini ada yang sederhana dan ada yang kompleks. Gula ya, gula adalah termasuk karbohidrat sederhana ya. Dia cepat di metabolisme tubuh untuk dijadikan kalori. Nah, kelebihan kalori tanpa diiringi dengan aktivitas yang Anda lakukan, Anda akan berisiko terkena namanya obesitas. Dan obesitas ini memicu berbagai macam penyakit yang lain ya. Artinya kalau Anda mengkonsumsi gula berlebih, Anda berisiko terkena obesitas ya. Itu yang pertama pemirsa. Yang kedua adalah Anda berisiko terkena namanya resisten insulin ya. Jadi kemampuan insulin untuk bekerja itu terganggu ya. Kenapa pemirsa? Karena konsumsi gula yang berlebih akan memicu dia selalu keluar ya, untuk menstabilkan gula darah kita. Nah, kebiasaan ini yang sering dilakukan lama-lama menyebabkan kerja insulin jadi bermasalah, yang kita kenal dengan resisten insulin. Resisten insulin ujung-ujungnya adalah kenaikan gula darah ya. Kalau tentu Anda tidak ingin terjadi gangguan insulin Anda ya, sebaiknya Anda menjaga jangan sampai mengkonsumsi gula ini lebih dari 4 sendok makan sehari ya. Itu yang kedua. Ketiga, berisiko terkena namanya penyakit diabetes ya. Akibat insulin yang berlebih ya, itu juga salah satu pemicu kenapa kita berisiko terkena diabetes. Karena konsumsi gula yang berlebih akan memicu tadi kerja insulin jadi maksimal. Itu yang pertama. Kedua, akibat kelebihan konsumsi gula yang berlebih tadi kan dia mengandung kalori yang tinggi ya. Lama-lama seseorang berisiko juga terkena tadi obesitas. Nah, ada kaitannya juga karena orang itu obesitas, lalu lama-lama akan menyebabkan dia diabetes ya. Karena faktor resiko orang obesitas itu tinggi sekali terkena diabetes. Itu penyebabnya. Yang ketiga ya pemirsa ya. Kemudian yang keempat, kalau kita kelebihan mengkonsumsi gula ya, itu bisa menyebabkan gangguan saraf kita ya. Ya, kelebihan gula ya mengakibatkan kan gula darah kita jadi naik ya, dan ini mengganggu kerja saraf kita bekerja dengan maksimal ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya gangguan fungsi saraf kita juga bermasalah ya.
Nah, kadang-kadang kita bisa lupa ya, bisa ya yang berkaitan semua dengan efek saraf kita ya. Tentu kita tidak menghendaki ya pemirsa ya. Itu yang berikutnya. Berikutnya adalah kalau kita kebanyakan mengkonsumsi gula, ada kita berisiko menurun kekebalan tubuh kita. Nah, kembali lagi, gula yang tinggi akan menyebabkan kekebalan kita jadi menurun ya, terutama sel darah putih kita akan menurun pemirsa kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kalau daya tahan tubuh kita turun ya, kita akan berisiko terkena berbagai macam penyakit ya, apalagi sekarang lagi COVID-19. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari itu. Oleh karena itu, batasi konsumsi gula hanya 4 sendok makan sehari ya. Berikutnya, akibat konsumsi gula yang berlebih adalah terjadi gangguan gigi ya, karies gigi ya. Asupan gula yang banyak itu akan memicu fungsi dari gigi kita akan bermasalah ya, terjadi karies gigi ya, apalagi Anda jarang sikat gigi ya, dia mengganggu gigi kita jadi berfungsi dengan baik ya. Sering kita lihat misalnya anak-anak yang suka makan permen ya, makan gula-gula giginya habis ya. Nah, itu karena karies gigi. Jadi pada orang tua pun bisa terjadi. Nah, tentu kita tidak ingin kalau gigi kita bermasalah ya. Oke, akibat kelebihan gula yang lain lagi adalah bisa menyebabkan jerawat ya. Ini ada kaitannya dengan fungsi gula tersebut ya, dikonsumsi dia akan mempengaruhi permukaan kulit ya. Jadi gula bisa juga menyebabkan Anda kena jerawat ya. Dan itu ada sering mendengar ya, jerawatan ya. Fungsi dari gula itu termasuk untuk metabolisme energi ya, dia membentuk perbaikan kulit dan lain-lain ya. Gangguan dalam pembentukan kolagen, kulit kita jadi bermasalah ya, berminyak, jadi akhirnya jadilah jerawat. Itu juga akibat kelebihan gula ya. Berikutnya adalah akibat kelebihan mengkonsumsi gula adalah akan berisiko juga terkena penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, penyakit stroke ya, karena tadi ada kaitan erat dengan perputaran sumber energi yang berlebih yang bisa berbentuk jaringan lemak ya. Nah, saya juga bahas lagi akibat kelebihan gula berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adalah bisa meningkatkan kadar trigliserida darah ya. Kelebihan gula itu bisa terjadi akibat mengakibatkan kadar tinggi Anda naik ya. Anda mungkin pernah periksa lab ya, kadar kolesterol Anda normal, tapi kadar tinggi Anda tinggi. Ini perlu diwaspadai. Salah satunya akibat Anda banyak mengkonsumsi gula ya. Nah, gula sangat berbahaya. Akibatnya kalau trigliserida kita naik ya, tentu kita berisiko terkena penyakit namanya penyakit jantung bisa ya. Kadar tinggi yang tinggi itu akan mempengaruhi darah kita ya. Darah kita jadi pekat, berlemak ya, dan ini akan menyebabkan jantung kita ekstra. Makanya sangat erat kaitannya antara orang yang kadar tinggi yang tinggi itu nanti bermasalah kalau dibiarkan ya. Nah, itu akibat dari kelebihan gula. Nah, kita kadang-kadang ya mengkonsumsi gula ini tidak terkontrol ya. Kita perlu gula ya biar untuk aktivitas energi kita, tapi kita hanya dianjurkan 10% saja pemirsa dari kebutuhan kalori kita ya. Oleh karena itu jangan sampai kita asupan energi yang berlebih itu dari gula tuh berlebih banyak. Ini yang tidak baik ya. Dia bisa lagi energi itu dari nasi ya, dari kentang, dari jagung ya, dan lain-lain. Nah, satu lagi pemirsa, waspada dengan makanan yang tinggi gula. Kadang-kadang kita sudah kontrol ya mengkonsumsi gula ini 4 sendok makan, tapi kita masih banyak mengkonsumsi bahan makanan yang manis ya, misalnya kue-kue yang manis ya, minuman yang manis ya, dan banyak lagi mungkin produk-produk yang sekarang dijual ya, yang kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi mengukur kebutuhan konsumsi gula kita ya. Akibatnya kita terjadi namanya kegemukan ya, tadi insulin resisten dan banyak lagi penyakit yang lainnya ya. Tentu kita tidak ingin pemirsa terkena berbagai macam penyakit ya. Dan paling sering terjadi adalah orang yang terlalu sering mengkonsumsi gula akan berisiko tadi terkena penyakit diabetes ya. Dan penyakit diabetes ini sangat meningkat terus jumlahnya pemirsa. Tentu kita tidak menghendaki ya. Oleh karena itu anjuran dari pemerintah ya, konsumsilah gula itu
4 sendok makan ya, atau setara dengan 50 gram ya. Jadi kita sehari hanya perlu 50 gram gula ya. Kalau lebih enak lagi mengingatnya adalah pakai sendok ya. 4 sendok ini sudah cukup pemirsa ya. Ini bisa Anda artikan, misalnya Anda minum pagi, minum kopi berapa sendok ya. Nah, artikan sendiri saja ya, gimana biar kita tidak kelebihan mengkonsumsi gula. Baik, terima kasih. Demikian info yang dari saya sebagai ahli gizi ya. Saya wajib menyampaikan kepada pemirsa semua agar pemirsa mengetahui, semoga pemirsa juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Untuk itu saya minta pemirsa juga dukung channel ini biar terus berkembang ya, dengan cara like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda semua ya, di channel YouTube yang lain, di media sosial dan lain-lain, agar channel ini terus berkembang dan memberikan info-info yang menarik buat pemirsa. Tetap semangat ya, selamat pagi, selamat berlibur. Semoga selalu terhindar dari penyakit. Jaga kesehatan, laksanakan 4M ya. Mengkonsumsi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, plus mengkonsumsi makanan yang berantioksidan, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Terima kasih. Saya ahli gizi Rosehan. Sampai ketemu lagi di tempat yang lain, di komentar saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.